Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everybody. Good morning everyone. How are you doing this morning? Are you doing well? I hope so. Okay everybody. Today is our second meeting for English lesson. And today we are going to continue our lesson. Our first material in this term or in this semester is about analytical exposition. Ya, jadi materi pertama kita adalah analytical exposition di semester ini. Analytical exposition ini adalah jenis teks baru, genre atau jenis teks yang baru di kelas 11 yang mungkin tidak kalian dapati ketika kalian ada di SMP. So today we are going to know, or we are going to discuss what is analytical exposition, how to write analytical exposition, etc. Okay, before our further discussion, first of all, let us know our basic competence that you have to master. Jadi melalui pembelajaran ini, basic competence atau kompetensi dasar yang harus kalian miliki, yang diharapkan kalian akan kuasai nantinya adalah bahwa the students are able to identify, kalian nanti diharapkan akan bisa untuk mengidentifikasi yang pertama social function of analytical expositions, fungsi sosial dari text analytical exposition. Kemudian kalian juga diharapkan untuk bisa mengidentifikasi struktur dari analytical exposition, the structure of analytical expositions. Kemudian yang terakhir kalian diharapkan bisa mengidentifikasi the language features atau ciri-ciri kebahasaan used in analytical exposition yang digunakan di dalam analytical exposition. Sedangkan basic competence untuk keterampilan for the skill, basic competence of skill, it is that the students are able to first of all understand analytical expositions. Bahwasanya nanti diharapkan kalian dengan mempelajari analytical expositions ini kalian akan bisa memahami teks analytical exposition. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menulis atau mencoba menulis teks analytical exposition ini. In this unit, you will learn two things at least. Paling tidak dalam unit ini kalian akan belajar yang pertama, how to persuade an audience using sound arguments. Bagaimana meyakinkan para audien menggunakan argumen-argumen kalian, menggunakan argumen-argumen suara maupun tulisan kalian. And then how to write analytical exposition. Kalian juga akan belajar bagaimana menulis analytical expositions. Okay everybody, nanti ini akan dijelaskan melalui video yang harus kalian lihat. Now please watch and pay your full attention to the upcoming video. Happy learning. Silakan dilihat videonya dengan seksama. Ya, video kali ini, yuk kita langsung mulai aja pembahasan tentang analytical exposition text. So, let's define what is an analytical exposition. Jadi, text analytical exposition itu adalah a text that evaluates a topic critically
but focuses only on one side of an argument. Ini penting banget ya. Jadi, text analytical exposition itu membahas suatu topik secara kritis atau secara mendalam gitu, tapi kita melihatnya cuman fokus pada satu jenis argumen aja. Kamu setuju ya yang dibahas setujunya aja dengan alasan-alasannya, tidak setuju ya tidak setujunya saja dengan berbagai alasannya. Ini jangan sampai kebalik sama discussion text yang ada di chapter sebelumnya, di chapter 2. Kalau kalian lupa, nanti mislink di link kanan, card kanan atas, dicek dulu itu yang discussion text. Discussion text itu dalam satu teks ada dua sudut pandang atau dua argumen gitu ya. Kalau analytical cuman ada satu. Oke, itu yang paling penting. Pertama. Yang kedua, in your life you have tried to persuade anyone on a certain issue or argued relentlessly about something with someone. Then you have used an exposition. Oke, jadi ini maksudnya teks eksposisi itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga sering ditemukan loh. Contohnya kalau kita lagi persuade anyone, persuade itu kayak mengajak orang lain gitu loh untuk percaya apa yang kita omongkan. Nah, itu kita sudah menggunakan exposition. Atau kita argue, punya argumen misal yang berbeda dengan orang lain, berdebat atau apa, itu juga termasuk salah satu bentuk eksposisi yang tanpa kita sadari kita lakukan sehari-hari, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya teks eksposisi ya, terutama yang analytical exposition teks ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. And then the argument and point of view has to be supported by facts and relevant information. So gini, jadi karena tadi fokus pentingnya dari analytical exposition adalah argumennya, nah si argumen-argumen ini harus didukung oleh fakta-fakta dan juga informasi yang relevan. Kalian nggak bisa menggunakan, sebenarnya kalau memakai common sense bisa, tapi kalian punya data pendukung yang masuk akal supaya orang-orang terpersuade, bisa diajak gitu loh, terpengaruh oleh argumen yang kalian sampaikan. Seperti itu. And the thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Reiterated ini yang perlu kita highlight ya. Jadi nanti thesis statement itu adalah isu awalnya yang kita bahas, itu di akhir, di bagian conclusion, di bagian kesimpulan harus di reiterated. Reiterated itu apa maksudnya? Dinyatakan kembali. Jadi istilahnya ya, kalian nulis kesimpulan tuh berarti kesimpulan di bawahnya itu harus ada tetap hubungannya sama isu atasnya gitu loh, dihubungkan kembali dengan si thesis statement. Thesis statement di sini tuh maksudnya topik awalnya atau isunya yang mau dibahas. Nanti kita akan bahas lebih mendalam di generic structure dari exposition text tentang thesis statement sama reiteration ya. Okay. Next, kita ke purpose atau tujuan dari analytical exposition text. Kenapa perlu ada? Dan kenapa kita perlu belajar tentang analytical exposition? Karena teks ini berguna untuk persuade your audience to look at an issue in your perspective, untuk mengajak orang-orang melihat suatu isu dari sudut pandang kamu. Nah, skill ini penting nggak sih? Oh, penting banget. Coba kalian bayangkan kalau kalian adalah seorang politikus, mau nyalon nih di pemilu. Kalian perlu kan mempengaruhi orang-orang? Nah, ini poin pentingnya adalah kalian kalau bisa mempengaruhi orang-orang, mempersuade orang-orang untuk percaya atau mendukung kebijakan dari sudut pandang kalian, itu kalian lagi melakukan exposition. Nah, makanya kita penting banget mempelajari exposition text ini karena tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari kita sering banget menggunakannya. Oke, ini tadi ya contoh-contoh selain kalau tadi kita bahas tentang kalau kalian mau nyalon jadi politisi gitu, pakai exposition text, tapi kita juga kalau kalian nggak mau jadi politisi, itu juga sering kepake. Where do we usually find the analytical exposition text? Misalnya di letter, surat, itu persuade orang juga kan. Legal defenses, ini segala sesuatu kayak dokumen-dokumen hukum seperti itu perlu pakai analytical exposition. In speech, dalam berpidato, nah orang-orang supaya
paham dan mendengarkan isi pidato kalian dan setuju dengan pidato kalian, kalian sedang menerapkan analytical exposition text. Editorials, lagi nulis artikel misalnya, itu juga supaya orang percaya dengan argumen-argumen yang kalian sampaikan. Terus political leaflets, ini tadi yang sudah kita bahas. In essays, kalau kalian nanti kuliah misalnya ya menulis essay seperti itu jenis teksnya yang dipakai adalah yang analytical exposition, sama di newspaper articles, artikel-artikel yang ada di koran itu juga menggunakan analytical exposition. Nah, sekarang pertanyaannya adalah characteristics of an exposition text itu seperti apa? Ciri-ciri khususnya gitu ya dari exposition text. Pertama, it should clearly state the point of view. Harus jelas sudut pandangnya apa. Nanti kita lihat di contoh untuk lebih jelasnya ya. Terus, use valid research findings to support your viewpoint. Nah, karena ini jenis teks yang scientific, yang ilmiah, harus menggunakan research finding yang valid, yang kayak hasil-hasil penelitian yang diakui gitu, diambil dari artikel, diambil dari jurnal, seperti itu, untuk mendukung argumen kalian. Next, defend your viewpoint. Nah, kamu harus bisa mempertahankan sudut pandang kamu gitu ketika menuliskan exposition text. And then support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, charts, etc. Nah, tadi ya, selain dari research findings, kalian juga bisa mendukung si sudut pandang kalian itu dengan data-data dari grafik, gambar, diagram, macam-macam seperti itu untuk mensupport, mendukung si argumen kalian tadi. Selanjutnya kita akan bahas tentang structure of exposition text. Structure di sini kalau di teks-teks yang lain kita sering dengar dengan istilah generic structure ya. Jadi kayak urutan di teks itu tuh ada apa aja seharusnya. Oke, kita lihat satu-satu yuk. Yang pertama, the title. Title atau judul di sini harus mencerminkan tell about the topic, mencerminkan topik yang mau kita bahas. Jadi ketika orang itu begitu baca judul tuh mereka langsung ada di kepala mereka, oh ini berarti artikel ini atau teks ini akan membahas topiknya tentang ini gitu, langsung spesifik ke situ gitu ya. Mereka tidak perlu menerka-nerka ini mau membahas tentang apa. Oke, next yang kedua ada introduction atau bagian awalan gitu ya, yang berisi tentang thesis. Thesis itu adalah statement of your text. Jadi statement awal, pernyataan awal dari apa yang mau kamu bahas gitu. Nah, terus elaborasinya atau penjelasannya ada di generic structure yang berikutnya, yaitu support the viewpoint. Jadi tadi thesis kalian itu kalian menyampaikan secara singkat tentang sudut pandang kalian. Nah, selanjutnya di paragraf selanjutnya adalah data-data pendukung si viewpoint kalian itu tadi. Jadi misalnya tadi hasil temuan atau hasil penelitian itu ditulisnya di part yang ketiga, atau ada grafik atau apa itu adanya di sini. Karena semua nanti harus merujuk ke yang ini gitu. Jadi paragraf-paragraf bawahnya itu merujuk ke untuk membuat thesis kalian itu menjadi kaya gitu loh. Fungsinya lebih ke supporting, untuk mendukung the viewpoint with factual data like graph, pictures, charts, and etc. Gitu ya. And then kita ya punya yang keempat, yaitu conclusion atau kesimpulan, atau juga sering disebut kalau di analytical exposition namanya juga bisa reiteration, yaitu restatement atau pernyataan kembali dari the thesis statement, pernyataan kembali dari thesis. Jadi kayak thesisnya diulang gitu loh, tapi dengan kesimpulan setelah penjabaran dari menggunakan data-data, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Itu baru kita bisa menarik kesimpulan. Sehingga makanya ini menjadi satu teks yang scientific, karena dari atas sampai ke bawah berkesinambungan. Nah, kalau kalian masih bingung cuma dari gambar yang tadi, ada 4 part itu, ini ada penjelasan lebih spesifiknya ya. Pertama, title tells about the topic of the essay. Tadi ya jelas kalau title tadi judulnya itu ketika kita baca judul kita langsung tahu oh ini mau bahas ini gitu ya. Next, ke part introduction atau awalannya ya.
this is the starting point of an exposition essay. Jadi ini poin awalnya dari teks eksposisi. You state the topic and establish the point of view. Jadi kamu mau ngomong apa itu di atas udah kalimat pertama sudah langsung disebutkan gitu. Itu namanya thesis statement. Introductory statement should be an emotional statement or a question that is an attention grabber. Nah, gini. Kalau mau membuat suatu teks ilmiah yang orang lain juga tetap mau baca, menarik gitu ya. Itu awalannya kita harus bisa attention grabber, catch the reader's attention. Jadi supaya pembaca itu bisa begitu baca kalimat pertama gitu mereka jadi tertarik gitu loh, mau melanjutkan membaca kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, sebaiknya biasanya kalau mau membuat awalan tadi yang semenarik itu kita bisa pakai emotional statement atau dengan question atau dengan pertanyaan. Apakah benar misalnya kita membuat exposition text tentang diet gitu ya, diet versus olahraga gitu kan, apakah benar olahraga sama sekali tidak membantu diet kita? Tanda tanya. Itu menarik kan, orang jadi penasaran, oh iya apa benar sih kalau aku mau diet aku sama sekali nggak perlu olahraga tapi tetap bisa kurus gitu misalnya. Itu ya contohnya tadi menangkap perhatian calon pembaca kita untuk terus membaca teks kita gitu di awal. Next, ada juga a preview of points you plan to make a support of your thesis. Nah, ini lebih ke di teks kali ini gitu ya, kalian akan ngomong, saya akan lebih membahas lebih dalam tentang ini. Tapi belum dijelaskan secara spesifik ya, tapi cuman di signposting gitu loh, disebutkan tapi kalau di paragraf 1 belum mendalam, karena yang nanti mendalamnya ada di part body gitu. Jadi ini cuman kayak awalan doang. Nanti di teks ini kita akan bahas ini gitu. Gitu doang tuh yang di part ini ya. Di part introductory or introduction itu boleh ada signposting ini, boleh enggak. Tapi yang spesifik ada di poin ketiga, yaitu di poin body. Poin body isinya apa aja? A series of arguments to convince the audience. Berbagai argumen untuk convince, mengajak orang, meyakinkan orang-orang gitu ya. Makanya tadi perlu didukung dengan berbagai fakta, data, tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Terus each paragraph starts with a new argument. Ini penting ya, penting sekali. Jadi setiap paragraf itu punya argumen baru gitu ya. Jadi satu paragraf itu spesifik membahas satu argumen sampai lengkap gitu. Paragraf berikutnya argumen baru. Seperti di bahasa Indonesia, kita ingat kalau kalimat utama itu atau setiap paragraf itu punya kalimat utama masing-masing. Nah, ini juga kayak gitu. Setiap paragraf itu punya argumen tersendiri yang spesifik masing-masing. Next, each paragraph has a main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Oke. Setiap paragraf, karena tadi setiap paragraf adalah new argument, berarti punya topik poin utama kan. Nah, selain cuma punya poin utama, mereka juga harus disebutkan alasan-alasan yang mendukung si poin utama tersebut dan juga evidence, bukti-buktinya untuk mendukung si poin-poin yang ada atau argumen-argumen yang kalian sebutkan di situ. And then use of emotive words, mental verbs, casual conjunction to persuade the audience. Ini akan kita bahas secara lebih spesifik di slide selanjutnya gitu ya. Ini secara umum gambarannya seperti ini, pakai mental verbs kayak sering kita dengar kata I think, I feel, itu mental verbs. Casual conjunction kayak in addition, besides, itu untuk menyambungkan satu kalimat ke kalimat yang lain gitu ya. Terus di part body, each paragraph has to be logically linked to the previous paragraph and to the thesis statement. Nah, ini perlunya conjunction ini nanti adalah kalian juga supaya setiap paragraf itu harus berkesinambungan satu sama lain. Jadi paragraf ketiga itu tetap harus nyambung sama paragraf kedua dan paragraf pertama yang isinya tesisnya tadi. Jadi nggak loncat-loncat gitu loh logika berpikirnya untuk membuat text analytical exposition. Terakhir, bagian conclusion. Conclusion reiterates or restate the thesis statement, menyatakan kembali statement dari tesisnya.
Sama summarizes what has been stated. Sama summarize di sini artinya meringkas gitu ya, apa saja yang sudah disebutkan sebelumnya. Meringkasnya lebih ke argumen-argumen pentingnya aja. Jadi karena ini A, B, C, kita bisa simpulkan D, seperti itu. Selanjutnya kita bahas language feature of an exposition text. Language features itu keistimewaan bahasa, apa yang membuat teks eksposisi ini itu jadi unik gitu dibanding teks-teks yang lainnya. Yang pertama,